كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات بفضله فأسر غاياته عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته سبحانك يا ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, wahyikum tahiyatul Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita bersyukur kepada Allah Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada momentum yang berbahagia ini. Paling tidak sebagaimana yang pernah saya sampaikan dalam kajian saya sebelum di masjid ini, ada 3 hal hari ini yang terkumpul kebaikan yang membuat doa kita bisa lebih cepat terjawab oleh Allah. Makanya ini saya sekarang, dari tadi lihat jam, sekarang saya pukul 6 kurang 15 menit, 17.45. Saya ceramah 10 menit sampai 13 menit saja. Sisanya pakai berdoa Bapak Ibu. Iya. Saya pengen semuanya berdoa karena kata para ulama, semakin dekat waktu azan, semakin mustajab doanya orang yang puasa. Dan ini perlu diperhatikan. Apalagi kalau kemudian kita berdoa nanti semenjak semakin dekat buka puasa, dalam keadaan kita baru saja beramal soleh. Saya pernah jelaskan, di antara tanda doa cepat untuk dikabulkan oleh Allah, dijawab oleh Allah, salah satu cara tandanya, salah satu caranya adalah bagaimana kita berdoa setelah kita beramal soleh. Jadi apapun amal soleh, dan ini masuk dalam amal soleh, majlis ilmu, satu. Yang kedua amal soleh yang kita lakukan, it'amut ta'am, memberi makan orang puasa. Ini ada orang-orang yang punya keikhlasan membawakan makanan dan minuman. Ini ada it'amut ta'am, 2. Amal soleh yang ketiga setelah majlis ilmu, it'amut ta'am, yang tidak kalah pentingnya silaturahim. Iya, nggak mungkin kita bisa berkumpul di sini kalau kemudian kita tidak berniat silaturahim untuk bertemu sesama kita. Jadi 3 amalan dahsyat ini berkumpul Bapak Ibu sekalian, dan ini menjadikan doa kita lebih mudah untuk terkabul, lebih mudah untuk terjawab, dan ini menjadi jaminan bagi kita ketika kemudian kita mau menjadikan ini sebagai perantara agar doa kita lebih mustajab di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan hari ini izinkan saya membawakan satu tema yang berkaitan erat dengan hal ibadah puasa. Hal itu yang sangat urgen dalam kehidupan berkemanusiaan sebagai sesama hamba Allah, sebagai sesama ciptaan Allah, yang berkaitan dengan it'amut ta'am wa suqyul ma', berkaitan dengan memberi makan orang puasa dan memberi minuman orang yang sedang kehausan. Ini satu amalan yang tidak boleh kita remehkan Bapak Ibu sekalian. Saya mulai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afshus salam wa at'imut ta'am, wasilul arham, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema kita ingat tadi, tema kita hari ini fadilah, keutamaan memberi makan dan memberi minuman. Kata Rasulullah SAW, afshus salam, banyak-banyak sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, banyak-banyak memberi makanan. Wasilul arham, banyak-banyak menyambung tali silaturahim. Wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di saat manusia kebanyakan tertidur di waktu malam. Tadkhulul jannata bisalam, engkau akan mudah masuk surga dengan selamat. Perhatikan, ada 4 amalan yang kata Rasulullah mempercepat dirimu masuk surga dengan selamat. Selamat dalam artian apa itu? Selamat dalam artian tidak terkena api neraka. Rasulullah menyebut 4 amalan. Afshus salam, banyak menyebar salam. Assalamualaikum, ketemu salam, ketemu salam. Orang yang rajin menyebar salam itu akan mudah masuk surga dengan selamat. Wa at'imut ta'am, lihat amalan kedua, dan ini tema kita, memberi makanan. Kata Rasulullah, banyak-banyak kau berikan makanan kepada hamba Allah, banyak-banyak engkau membagi makanan. At'imut ta'am, banyak-banyak memberi makanan. Kata Rasulullah SAW, ini amalan yang dahsyat. Setelah salam, beri makan. Lalu kemudian yang ketiga, wasilul arham, sambung tali silaturahim di antara kalian.
Lalu yang keempat, wasallu billaili wan nasu niyam. Bangun salat malam ketika manusia tertidur, Anda salat malam. Kata Rasulullah, tadkhulul jannata bisalam. Engkau akan masuk surga dengan selamat. Jadi ada 4 amalan ini. Di antaranya memberi makan. Saya pindah ke hadis yang lain, Bapak Ibu sekalian. Perhatikan hadis yang lain yang bercerita tentang makan dan minum. Kalau tadi makanan, sekarang saya pindah ke minuman. Apa sunnahnya beri minum orang, Ustaz? Di antara sunnah memberi minuman kepada orang adalah kisah wanita penzina yang kemudian dengan izin Allah, dengan kasih sayangnya ini wanita kepada seekor anjing, dia lepas sepatunya ketika dia ingin minum di sebuah danau. Lalu anjing itu datang dalam menunjukkan performanya, kualitas wajahnya yang kelihatannya kehausan sekali ini anjing. Lalu kemudian wanita penzina itu melepas sepatunya, lalu dia bungkuk sedikit, lalu dia ambil air, dia minumkan anjing tersebut sampai anjing tersebut kenyang, Bapak Ibu sekalian. Di ujung hadisnya, ini hadis Muslim, cerita nyata, kisah nyata, kata Rasulullah SAW. Di penghujung hadis tersebut, Rasul mengatakan karena amalannya itu memberi minum seekor anjing, Allah ampuni dosa-dosanya. Dari sini apa yang kita ambil kesimpulan? Memberi minum itu penting. Itulah kenapa Utsman bin Affan rela mengeluarkan banyak sekali uangnya untuk membeli sumurnya orang Yahudi. Kenapa? Karena dia tahu di antara amalan yang sangat dahsyat pahalanya, bahkan ada hadisnya tersendiri untuk sukyul ma, memberi minum orang itu dahsyat sekali pahalanya di sisi Allah. Memberi makan dan memberi minum, momentumnya apalagi Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi wanita penzina itu diampuni, sedangkan yang minum anjing yang jelas-jelas tidak sholat, jelas-jelas tidak puasa, itu bisa mendapatkan ampunan Allah. Bagaimana dengan orang yang mendatangkan makanan yang ada di hadapan kita hari ini, saat ini? Anda bisa bayangkan, orang-orang ini orang-orang cerdas, Pak. Iya. Maka saya juga ini sebenarnya pengen sumbang makanan, ya. Cuma tidak di WA, iya. Ini subhanallah, dahsyat. Kenapa? Karena ini yang makan orang-orang puasa, Bapak Ibu sekalian. Yang minum air-air ini orang-orang puasa. Kalaulah seekor anjing tadi membuat seorang wanita yang penzina, membuat seorang wanita yang melakukan banyak dosa diampuni dosa-dosanya, bagaimana dengan orang-orang yang memberi makan dan minum, orang yang sholat, orang yang berpuasa? Cuman terkadang kita menganggap ini amalan remeh. Kita bilang, ah biasa kasih makan orang. Siapa bilang di sisi Allah ini berat sekali timbangannya, kebaikannya. Makanya Allah mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kata Allah dalam Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillah, kami memberi kalian makanan semata-mata mengharap pahala Allah. Kami memberi kalian minuman semata-mata mengharap ridha balasan dari Allah. Inilah yang akan menjadikan orang tersebut mudah masuk surga dengan selamat. Tidak perlu dia dihisab, tidak perlu dia diazab, karena salah satu amalan yang bisa mendukung kita masuk ke dalam surga bighairi azabin wala hisabin, tanpa azab dan tanpa hisab, banyak-banyak beri makan orang, banyak-banyak beri minum orang. Terakhir Bapak Ibu sekalian, saya kasih satu rumus, dan ini rumus makan dan minum yang kadang-kadang kita tidak pernah bayangkan begitu dahsyatnya makanan dan minuman kalau kita kasih. Di antara Bapak Ibu sekalian, zakat yang kemudian berlaku untuk banyak orang, tidak perlu pakai nisab, tidak perlu pakai haul, itu namanya zakat fitrah. Semua orang selama dia masih mampu memberikan orang lain makanan yang sama dengan yang dia makan, maka dia boleh mengeluarkan zakat fitrah. Tidak seperti zakat harta yang ada haulnya 1 tahun, ada nisabnya minimal 85 gram emas atau sekitar 85 jutaan. Kira-kira kalau harga emas 1 juta per gramnya, itu dihitung setahun, ditunggu setahun. Kalau tidak terpakai dan dia mengendap di dalam rekening, barulah dikeluarkan. Tapi zakat fitrah tidak. Dan zakat fitrah itu dianjurkan. Perhatikan baik-baik, panitia amaliyah Ramadan Masjid Kamupi, dengarkan. Panitia, semua panitia harus menjadikan ini rujukan, karena ini perkataan yang paling benar di antara aqwal ulama. Zakat fitrah itu tidak boleh disalurkan dengan uang. Saya ulangi,
Zakat fitrah tidak boleh disalurkan dengan uang. Kalau ada orang yang bawa uang menitip ke panitia lalu diminta tolong diberikan makanan, boleh. Tapi kalau panitia menyalurkan ke fakir miskin dalam bentuk uang, ini mazmum. Meskipun ada yang membolehkan, tapi pendapatnya tidak lebih kuat dari yang zakat fitrah dalam bentuk makanan. Jadi aslinya zakat fitrah itu makanan. Perhatikan. Dan anak mahasiswa bisa mengeluarkan zakat fitrah selama Anda merasa Anda mampu membeli makanan. Sesuaikan standar makanan yang kamu makan. Ketika kemudian berasnya harga 300.000, keluarkan yang harga 300.000. Seperti itu. Jadi tidak boleh lagi ada yang kemudian menggampang-gampangkan pakai uang saja Ustaz, bisa lebih bermanfaat. Tidak. Tidak ada yang lebih mengerti syariat kecuali Allah. Dan Allah jadikan zakat fitrah itu syariatnya makanan. Zaman Rasulullah gandum. Kalau kita di sini beras, kalau kami di Sudan roti Pak, atau gandum. Kalau di Saudi juga demikian, roti atau gandum itu yang dikeluarkan sebagai makanan zakat fitrahnya. Jadi ini bayangkan, saking pentingnya itu memberi makanan, Allah jadikan zakat fitrah. Apa zakat fitrah artinya? Zakat yang mensucikan, itu dalam bentuk makanan. Dan yang lebih logis terakhir, untuk kita pahami kenapa makanan dan minuman itu menjadi penting untuk kita banyak bagi-bagi orang. Lebih bagus itu Bapak Ibu sekalian, kalau buka puasa seperti ini Anda belikan makanan, Anda kasih orang bagi-bagi dalam bentuk makanan daripada Anda kasih uang. Kalau Anda kasih uang, ada potensi dia bikin itu uang, mohon maaf, beli kuota, lalu kemudian nonton yang tidak-tidak. Siapa yang jamin? Tapi kalau makanan dia makan Pak, dia sholat, dia kemudian dia minum, kalau minuman, kemudian dia makan, dia minum, baru dia pakai sholat, itu menjadi pahala. Dan itulah dahsyatnya fadilah, keutamaan memberi makan dan memberi minum. Jadi kalau nanti next ada lagi buka puasa, buka puasanya elektro, buka puasanya mesin, buka puasanya akuntansi, apa saja, jangan ragu-ragu. Kalau mahasiswa ditawarkan, siapa yang mau? Nggak apa-apa deh, biar 10.000, keluarkan hartamu di jalan Allah, karena besar sekali manfaatnya memberi makan orang puasa. Hadisnya Rasulullah mengatakan, man fattara sha'iman, siapa yang memberi makan orang yang puasa, ini lebih dahsyat lagi. Kalau memberi makan orang yang tidak puasa saja pahalanya besar, bagaimana kalau puasa? Kata Rasulullah, man fattara sha'iman, siapa yang memberi makan orang yang sedang puasa, maka baginya pahala puasanya orang yang diberi makan, tidak berkurang pahalanya orang yang berpuasa. Kalau kalian makan ini, semua yang sumbang ini, yang kalian makan nanti, termasuk yang saya makan, pintar ini yang bagi-bagi kue ini, nanti dia dapat pahalanya kita semua, berapapun uangnya. Ada yang sumbang 1 juta dapat pahala, yang dapat 100.000 dapat pahala, dan seterusnya. Itulah keutamaannya memberi makan dan memberi minum dalam agama kita. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Ada waktu sekitar 5 menit pakai untuk berdoa, karena sebaik-baik doanya orang yang kemudian berpuasa, itu semakin dekat waktu berbuka puasa, semakin mustajab doanya. Demikian kebenaran dari Allah, kesalahan dari saya, kekhilafan dari saya mohon maaf. Terima kasih atas undangannya kepada seluruh direksi, pada seluruh dosen di Politeknik Negeri Pandang dan seluruh mahasiswa. Semoga amalan ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga puasa-puasa kita diterima oleh Allah, dan semoga kita semua dijadikan hamba Allah yang semakin bertakwa di bulan suci Ramadan ini. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.